Iya, iya. Hadir. Ya. Untuk arkan, tadi kan pertanyaannya apa aja sih senyawa yang terbawa pada kalau lapisan cooling? Ya. Nah, senyawa-senyawa yang terbawa pada lapisan cooling itu tuh berupa kristalisasi tadi, kristal, sedimen, sama senyawa biologi. Jadi banyak karena kita nggak bisa sebutin karena saking banyaknya senyawa biologi, sedimen atau kristal, terus Ya. juga ada produksi reaksi kimia, terus atau korosi. Karena itu tuh sangat berperan penting dalam pembentukan dari lapisan cooling hingga sampai kepada deposit atau tadi untuk Ya. selanjutnya deposit dari bahan senyawa, bahan kimia senyawa gitu juga. Oke. Berarti salah satu contohnya reaksi korosi ya, Ram ya. Iya. Mm-mm. Oke. Siap. Kasih Rama. Yap. Direja. Selanjutnya mau jawab pertanyaan Arif. Arif, 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 Arifnya mana nih? Arif, Arifnya mana? Iya lanjut dulu deh. Mau jawab pertanyaannya Alif. Lip, Yo, I'm ya, here. tadi pertanyaannya kenapa sih harus memperhatikan apa namanya kondisi suhu pada lapisan cooling ya? Ya. Nah, jadi kan seperti yang dibahas nih dalam apa presentasi ini atau penelitian yang sudah mereka lakukan, mereka tuh harus memperhatikan kondisi suhu. Yang pertama memang di headline-kannya itu tuh kondisi suhu konstan terhadap antara deposit dengan lapisan cooling. Kenapa? Karena kalau semakin besarnya penyimpangan yang terjadi, maka akan semakin besar juga resiko. Nah, apa namanya itu tuh pasti punya kriteria-kriteria tertentu kayak misalnya terjadi korosi itu kalau misalnya terjadi korosi berarti kan penyimpangan semakin besar itu juga mengakibatkan makin pada boilernya itu untuk suhu yang seharusnya konstan malah mengalami penurunan ataupun malah overheat kan. Nah, jika jika kalau misalnya lapisan cooling ini memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi, itu tuh apa namanya akan bertindak mengurangi penyimpangan. Nah, konduktivitas termal itu apa sih? Itu besar intensif bahan yang menunjukkan kemampuan untuk mengatakan panas. Jadi apa namanya secara konveksi sama radiasi itu sangat membantu untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi pada lapisan cooling biar suhu pada cooling itu tetap konstan ataupun depositnya. Nah, apa maka dari itu pasti ada aliran flux atau aliran panas pada satu ujung lapisan cooling yang menimbulkan ketergantungan kuadrat pada ketebalan lapisan cooling. Itu juga membantu aliran panas itu membantu dalam pembentukan uh, lapisan cooling sampai menuju ke deposit gitu. Oke. Iya. Iya. Makasih, Lip. Berikutnya saya akan jawab pertanyaannya ke Vincentia. Gimana jika deposit punya sifat adhesi yang kuat? Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu, seperti menggunakan air yang bertekanan tinggi, zat kimia dan bola spons dan lain-lain. Membersihkan cooling dengan yang bertekanan tinggi itu dilakukan dengan air yang disemprotkan dengan alat steam. Biasanya hal ini dilakukan untuk membersihkan bagian luar. Sedangkan untuk membersihkan dengan cara zat kimia yaitu dengan menambahkan zat kimia ke dalam air yang disemprotkan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Iya, selanjutnya mau jawab pertanyaan Bang Rio. Tadi kan Bang Rio nanya material yang mempengaruhi banget nggak sih dalam pembentukan lapisan cooling. Itu sangat mempengaruhi Bang dalam pembentukannya.
Jadi kalau misalnya apa namanya material-material yang digunakan itu biasanya kan yang terbawa dalam pembentukan itu biasanya kayak partikel-partikel padat itu kayak seperti debu, pasir. Kalau misalnya apa ada juga kalau misalnya pembentukannya itu tuh dalam bentuk zat padat dalam larutan. Itu tuh mengandung kayak garam-garam yang terdapat pada suhu tinggi seperti garam kalsium sulfat dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi Bang dalam pembentukannya. Jadi kalau misalnya eh, apa dalam banyak pembentukan kan melalui banyak pembentukan kan tergantung mesin ini mau membentuk apa tujuannya apa. Kalau misalnya nggak membentuk sesuai dengan apa yang seharusnya, itu malah nanti hasil dari pembentukan dari lapisan fouling ini tuh nggak maksimal atau malah gagal gitu. Oke. Ya. Pak, ini mau sampai 3 kelompok apa gimana Pak? Untuk kelompok 2, untuk kelompok berikutnya sudah ada belum? Sudah ada Pak. Maksudnya udah siap PPT-nya. Udah siap, Pak. Sudah siap. Kalau misalnya sudah siap sampai 5 aja, nanti dilanjutkan presentasi yang kelompok berikutnya. Oke Pak, siap. Kemudian pertanyaan yang tadi jawabannya dituliskan di PPT yang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, sekiranya untuk kelompok kita, saya dan Reza, mohon maaf apabila ada salah jawab atau salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Mora dan teman-teman abang kakak sekalian. Siang. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai studi eksperimen laju penyediaan air dengan memanfaatkan panas gas buang sepeda motor 150 cc. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hansutu Jonathan dengan NIM 18 103 110 79. Nama saya Faiz Arobani dengan NIM 18 10 311 078. Latar belakang. Polusi yang meningkat disebabkan oleh sisa-sisa dari hasil pengolahan sumber daya alam atau biasanya disebut limbah. Salah satu penyumbang polusi terbesar adalah kendaraan bermotor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2000 adalah 18.975.344 unit dan terus mengalami peningkatan cepat hingga total kendaraan bermotor mencapai 70.714.569 unit pada tahun 2009. Dan polusi pada kendaraan bermotor itu dihasilkan dari sisa hasil pembakaran pada mesin yaitu berupa gas. Gas buang pada kendaraan bermotor memiliki kandungan berupa energi panas. Panas yang dihasilkan ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi untuk pemanas air dengan menggunakan alat heat exchanger.
Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat laju penyerapan kalor pada heat exchanger dari gas buang sepeda motor 150 cc untuk memanaskan air berdasarkan variasi putaran mesin sehingga diperoleh hubungan efektivitas laju aliran gas buang terhadap laju pendidihan air. Yang kedua adalah untuk memanfaatkan hal-hal yang selama ini terbuang percuma menjadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Metode penelitian. Pada penelitian menggunakan dispenser berbentuk kotak memanjang yang terdapat pipa spiral di dalamnya. Keduanya terbuat dari stainless. Pipa spiralnya berfungsi untuk memindahkan kalor dari heat exchanger yang berada tepat di bawah dispenser. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz. Ya, selanjutnya tinjauan pustaka. Alat penukar kalor yang paling sering digunakan di banyak industri adalah alat penukar kalor jenis cell and tube. Di dalam alat penukar kalor terdapat 3 jenis aliran, yaitu aliran sejajar, aliran berlawanan, dan aliran kombinasi. Nah, ini gambar heat exchanger cell and tube. Nanti selanjutnya dijelasin nih, apa nih tube set flow out dan bla bla bla. Next. Nah, ini bagian-bagian alat penukar kalor cell and tube. Yang pertama ada tube set flow out, yaitu lubang tempat keluarnya fluida dari tubes atau pipa-pipa yang dialiri di dalam sel. Yang kedua ada tube set flow in. Itu merupakan lubang masuknya fluida ke dalam tubes atau pipa-pipa yang dialiri di dalam sel. Yang ketiga ada bundle atau baffle atau sekat. Itu adalah penyangga pipa-pipa berupa plat yang disusun untuk menentukan laju aliran fluida. Selanjutnya ada sel. Sel itu bagian tengah dari alat penukar kalor yang merupakan rumah untuk tube, bundle, dan tempat pertukaran kalor. Selanjutnya ada cell side flow in, itu lubang tempat masuk fluida ke dalam sel. Selanjutnya ada cell side flow out, itu merupakan lubang tempat keluar fluida dari sel. Next. Ini ada tipe-tipe sel. Pertama ada sel dengan satu tipe aliran, itu tipe E namanya. Yang kedua ada sel dengan aliran 2 pas dan sekat longitudinal, itu type F. Yang ketiga ada sel dengan aliran dipisah atau split flow, itu type G namanya. Yang keempat, sel dengan aliran ganda, itu double split flow, type H. Yang kelima ada sel dengan aliran yang dibagi, divided flow, itu type J. Yang keenam, sel type seret, kettle tube, itu type K. Ini ada klasifikasi buat tube. Tube itu harus memiliki kemampuan memindahkan panas yang tinggi, daya tahan terhadap panas, daya tahan terhadap korosi, terhadap erosi, lalu mampu dibentuk dengan proses dingin atau panas, terus mempunyai sifat plastis yang baik. Baffle atau sekat ditinjau dari segi konstruksi. Sekat itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu sekat plat berbentuk segmen, yang kedua sekat batang, ketiga sekat mendatar atau longitudinal baffles, yang keempat sekat embankment. Teknik pemanggilan data. Caranya adalah dengan menaruh alat penukar kalor dipasang dekat dengan exhaust. Ini dimaksudkan agar panas yang didapat dari gas buang lebih besar. Pengambilan data dilaksanakan pada setiap putaran mesin yang berbeda, mulai dari 2000 rpm, 2500, 3000, 3500, sampai 4000 rpm. Nah, ini selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan laju pendidih air dalam dispenser meningkat sejalan dengan peningkatan putaran mesin. Pada putaran 2500 rpm, air mendidih selama 13,5 menit. Pada putaran 3000 rpm, air mendidih selama 10,6 menit. Pada putaran 3500 rpm, air mendidih selama 7,4 menit. Pada putaran 4000 rpm, air mendidih selama 6,7 menit. Sesuai gambar pada grafik. Next. Nah, ini ada kesimpulan dari penelitiannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang pemanfaatan panas gas buang pada sepeda motor 150 cc adalah sebagai berikut. Pertama, kecepatan putaran mesin berbanding lurus dengan laju pemanasan air di dalam heat exchanger. Kedua, pemanasan air di dalam heat exchanger
berbanding lurus dengan waktu pemanasan air di dalam dispenser hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Ketiga, laju pendidih air dalam dispenser meningkat sejalan dengan peningkatan putaran mesin. Nah, ya, selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Dipersilakan yang ingin bertanya. Kalau mungkin nggak ada yang nanya, bisa dilanjut kelompok selanjutnya karena kan masih banyak juga tuh yang belum presentasi. Satu pertanyaan dari kelompok ini gimana? Yang lain? Atau satu, dua, tiga pertanyaan? Saya deh Pak, nanya Pak. Iya Pak, sama saya juga mau nanya deh Pak. Ya Vinci duluan, Vinci. Saya Vincentia 17065 mau nanya. Boleh Kak. NIM-nya sorry berapa Kak? 17065. Belakang Kak. Mau nanya, biasanya kalau misalnya dari hasil penelitian ini, berarti hasil penelitian ini efektifnya itu dipakai di mana ya? Misalnya kayak di home industry, atau mungkin di rumah-rumah biasa, atau mungkin bisa dipakai di mana gitu. Makasih. Oke, makasih Kak. Halo. Iya masuk Bang. Boleh nanya lagi nggak? Apa cukup satu Iya. aja? Boleh. Tadi pada Mora bilang iya. Nama gue M. Gifari Naufal, NIM 17046. Tulisannya gimana Kak? Sorry. M Gifari aja. M Gifari. 17046. Ini pertanyaan Kak. Gue mau nanya dong, ini kan penelitiannya pakai ini ya, mesin 150 cc ya? Iya, benar. Kalau misalnya kita pakai bahan bakar oktan yang tinggi, itu ada pengaruh nggak sama hasil penelitian ini? Kan ini nggak jelaskan nih, dia pakai bahan bakar oktannya berapa? Oke. Ada pengaruhnya nggak? Iya, makasih ya.